Halo teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas seputar tips dan trik seputar akuarium air laut. Di episode kali ini, gue mau sharing soal barang yang sangat kepake buat gue pribadi untuk menjaga reef tank gue selalu kelihatan tampak bening di kacanya. Alat ini merupakan scraper pengganti scraper magnet. Karena sebelumnya, gue udah pernah beberapa kali mencoba scraper magnet, dan ternyata hasil dari scraper magnetnya kurang efisien dan gak bisa ngejangkau ke sudut-sudut akuarium. Dengan harga yang gak sampai 100.000 ini, menurut gue fungsi dari alatnya juga bisa dibilang cukup worth it untuk melenyapkan lumut-lumut yang suka nempel di kaca. Oke, langsung aja kita review alatnya. Karena ini udah gue pakai lebih dari 1 bulan, jadi kira-kira waktu awal unboxing penempatannya bakal kayak gini. Ada 3 bagian batang besi yang terbuat dari aluminium alloy, yang katanya aluminium alloy ini anti karat meskipun terkena air laut. Terus ada juga 10 mata pisau yang lama-kelamaan bisa berkarat karena materialnya terbuat dari besi. Tapi jangan khawatir, karena udah disediain banyak untuk penggantinya. Terus ada kepala scrapernya yang terbuat dari plastik untuk tempat pisaunya yang gampang banget di-replace kalau misalnya pisau yang lama udah karatan. Sekalian di video ini gue juga mau liatin gimana caranya mengganti pisau yang udah berkarat diganti dengan yang baru. Oke, langsung aja kita hubungkan batang-batangnya ini. Sudah ada derat di tengahnya, jadi tinggal diputar-putar aja kayak gini. Setelah itu pasang kepala scrapernya. Nah, di bagian kepala ini udah tersedia juga penutup dari mata pisaunya biar lebih safety lagi. Karena pisaunya lumayan tajam dan lumayan berbahaya kalau sampai terkena tangan. Bisa dilihat di sini kalau kepala scraper gue ini udah karatan banget setelah pemakaian 1 bulan. Jadi tinggal diganti aja pisaunya dengan pisau yang baru yang udah disiapin sebanyak 10 buah. Kalau 1 mata dipakai untuk 1 bulan, jadi untuk 10 mata pisau mungkin bisa tahan sampai 10 bulan. Jadi lumayan irit lah ya, daripada harus nyelup tangan pakai cutter. Ini adalah pisau penggantinya. Permukaannya sangat tipis dan hampir mirip sama silet. Sebenarnya pisau ini bisa dipakai secara bergantian, karena mempunyai 2 sisi yang tajam. Tapi kalau udah karatan nanti, bakal patah di dalamnya yang bikin kinerja dari produknya kurang maksimal. Makanya gue buang aja yang lama dan ganti yang baru. Terdapat lubang-lubang di mata pisaunya ini untuk penguncian baut. Dari pabrikannya udah dikasih kunci L kecil kayak gini, yang fungsinya nggak tahu buat apa gue juga. Oh iya, scraper ini gue beli di aquaworld.id di Tokopedia. Waktu itu gue beli dengan harga 90 ribuan. Link pembelian gue taruh di deskripsi bawah ya.
Setelah selesai pergantian pisaunya, sekarang tinggal disambungin ke batangnya dan udah siap dipakai deh. Ya, ini adalah akuarium karantina gue yang gue setting di luar tanpa adanya lampu. Hanya mengandalkan return pump dan filter seadanya dengan bantuan matahari yang tidak langsung. Karena akuarium ini gue taruh luar, jadi udah pasti pertumbuhan lumutnya sangat cepat. Dan tiap 3 hari sekali mesti gue kerok dari kacanya menggunakan scraper ini. Karena ini adalah green alga, jadi terkadang gue kasih makan ikan dori di tank karantina gue cukup dengan lumut-lumut aja nih. Karena pada dasarnya lumut hijau itu emang makanannya si ikan-ikan jenis botana kayak gini. Selain gue pakai untuk akuarium karantina gue, scraper ini juga gue pakai buat nano tank gue yang ada di dalam. Kalau akuarium di dalam itu mungkin bisa sekitar 1 mingguan sekali gue kerok pakai alat ini. Karena pertumbuhan lumutnya tidak secepat akuarium yang gue setting di luar. Semua yang gue bahas di sini merupakan opini pribadi gue. Ini juga nggak disponsorin oleh pihak tertentu. Oke, cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like apabila videonya membantu. See you in next video. Happy reefings and bye-bye.